Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bareng saya di sesi bedah materi kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener bakal ngerombak cara kalian ngelihat harga diri dan rasa percaya diri. Beneran deh, siap-siap aja karena materi kita kali ini bakal mengubah cara pandang kalian dari akar terdalam. Jujur aja nih ya, seberapa sering sih kalian lagi asyik scroll media sosial, tiba-tiba ngerasa insecure? Ngerasa hidup orang lain kok kayaknya mulus banget, terus kalian jadi takut ketinggalan tren? Atau bahkan kena imposter syndrome, ngerasa diri kalian tuh aslinya nggak jago-jago amat dan nggak seberharga orang lain? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Ini tuh literally keresahan paling umum yang lagi ngehantui generasi kita sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa itu tsikoh? Sebuah pergeseran paradigma teologis. Buat memutus siklus rasa nggak aman tadi, kita bakal pakai sebuah konsep luar biasa dari Islam yang dijamin bakal ngeruntuhin standar percaya diri sekuler yang selama ini cuma bikin kita capek. Konsep ini namanya tsikah. Kalau dibahasain secara sederhana, ini tuh rasa percaya diri dan keyakinan yang benar-benar absolut. Tapi catat baik-baik ya, percaya diri di sini bukan berarti kalian jadi ngerasa superior atau lebih jago dari orang lain. Bukan juga buat flexing atau ngerendahin orang di sekitar kalian. Sama sekali bukan. Tsikah itu kepercayaan batin yang super kokoh karena akarnya nancep langsung pada keimanan kita. Kalau kita bedah dari sumber materi kita, ada 3 alasan fundamental kenapa seorang mukmin itu nggak pantas ngerasa minder. Pertama, kita ini ciptaan yang ruhnya ditiupkan langsung oleh Allah. Itu bikin kita jadi makhluk terbaik. Kedua, coba deh sadari, alam semesta ini diciptakan justru untuk ngelayanin dan ngebantu kita sebagai pemimpin di bumi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Semua ujian hidup yang lagi kalian hadapin sekarang, itu levelnya masih di bawah kapasitas kalian. Allah nggak akan ngasih beban di luar batas kemampuan kita. Pasti bisa dilewatin. Nah, disinilah letak puncak dari rasa sikah itu. Coba resapi baik-baik deh kata-kata luar biasa dari Umar bin Khattab ini. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam, maka barang siapa yang mencari kemuliaan di luar Islam, niscaya Allah hinakan dia. Kerasa banget kan bobotnya? Kebanggaan sejati kita itu bukan dari barang branded yang kita pakai atau seberapa banyak validasi dari orang lain, tapi dari nikmat paling besar di hidup ini, yaitu Islam itu sendiri. Lanjut ke bagian 2, keseimbangan sempurna. Kepercayaan diri yang dipadukan dengan kerendahan hati. Pertanyaannya sekarang gimana caranya supaya rasa pede yang meledak-ledak ini nggak malah berubah jadi kesombongan yang toksik? Jadi ibaratnya gini, di satu sisi kita punya tikoh yang bikin mental kita sekuat baja, tenang banget ngadepin masalah apapun. Tapi di sisi lain, ada remnya nih, namanya shipgoh. Shipgoh ini kerendahan hati yang mutlak. Kita sadar sesadar-sadarnya kalau diri kita ini banyak kurangnya. Semua bakat, prestasi, atau kebaikan yang kita punya, itu murni pemberian Allah. Sementara kesalahan, ya dari kelalaian kita sendiri. Kombinasi ini yang bikin kita bisa punya mental baja, tapi tetap merunduk dan rendah hati. Keyakinan ini di-backup langsung loh di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Hajj ayat 40. Ayat ini ngegesin banget kalau tisikoh itu bakal bawa kedamaian pikiran. Kenapa? Karena kalian udah nyerahin kepercayaan sepenuhnya sama pertolongan Allah. Selama kalian berjuang buat agamanya, kemenangan dan backup langsung dari Yang Maha Perkasa itu udah dijamin. Itu dia ketenangan yang gak ada duanya. Terus perhatiin juga deh, janji Allah di surah An-Nur ayat 55 ini. Visioner banget. Segala ketakutan, rasa insecure, overthinking soal masa depan, itu semua bakal diganti dengan rasa aman dan kekuasaan di bumi. Bayangin, masa depan orang-orang beriman itu adalah jadi pemimpin yang aman sentosa. Harusnya, ayat ini bisa jadi bensin motivasi yang bikin kalian semangat terus setiap hari. Kita masuk ke bagian 3, bukti sejarah. Mughirah bin Syu'bah melawan Rustum. Yuk kita lihat gimana konsep tasikoh ini benar-benar dipraktikkan dan ngubah jalannya sejarah. Bayangin sebuah adegan epik tepat sebelum pecahnya pertempuran Qadisiyah. Ini bentrokan 2 peradaban, 2 mindset yang bertolak belakang banget. Di satu sisi ada panglima Persia bernama Rustum. Dia duduk dengan gaya super angkuh di atas singgasana emas beralaskan permadani sutra, dikawal sama pasukan bersenjata yang megah banget. Intinya, dia lagi pamerin kemewahan duniawinya. Nah, di sisi lain, datanglah utusan muslim Mughirah bin Syu'bah. Bajunya biasa banget, pedangnya cuma disarungin pakai kayu dengan tali usang dan dia cuma naik kuda biasa. Tapi yang luar biasa, Mughirah ini santai abis. Dia sama sekali nggak terintimidasi sama kemegahan yang ada di depan matanya. Dan kalian tahu apa yang dilakuin Mughirah?
Gokil sih ini. Tanpa ragu sedikit pun, dia jalan ngelewatin barisan pejabat Persia yang mukanya udah serem-serem, terus dengan santainya, dia duduk tepat di sebelah Rustum di atas singgasana emasnya. Ini tuh benar-benar definisi tikah di level maksimal. Buat seorang mukmin sejati, harta, tahta, atau status sosial setinggi apapun itu nggak ada harganya sama sekali. Mentalitasnya beda kelas. Waktu pengawal Persia kaget dan nyoba nerik dia turun dengan kasar, Mugirah ngeluarin kata-kata tajam yang langsung ngeruntuhin semua kesombongan mereka. Dia bilang, "Kami ngira kalian itu bangsa yang bijak, tapi ternyata kalian saling memperbudak. Asal kalian tahu ya, singgasanamu ini sama sekali nggak nambah kemuliaanmu di mataku." Dia ngomong gitu tanpa getar sedikit pun. Nyalinya benar-benar luar biasa. Rustum yang kaget dan gengsinya udah kena mental, akhirnya pakai taktik murahan. Dia ngejek kemiskinan umat Islam saat itu. Terus nyoba nyogok Mugirah pakai harta, asalkan pasukan muslim mau mundur. Disinilah letak blunder besarnya Rustum. Dia pikir uang bisa ngebeli orang-orang yang jiwanya udah bertransformasi total karena iman. Ya jelas nggak mempan. Mugirah langsung ngejelasin gimana perubahan mindset umat Islam. Dia cerita kalau dulu emang mereka hidup dalam kebodohan, nyembah berhala, dan gontok-gontokan di dalam kegelapan. Tapi, sejak Allah mengutus Rasulnya, mereka diangkat dari mentalitas kesukuan dan hidup serba kurang menuju cahaya pencerahan iman yang membebaskan mereka dari rasa takut pada selain Allah. Makanya, tanpa basa-basi, Mugirah langsung ngasih 3 pilihan super tegas. Pertama, masuk Islam dan kita bakal jadi saudara. Kedua, bayar jizyah dan kalian bakal dapat perlindungan dari kami. Atau yang ketiga, kalau ngeyel, perang jadi jalan terakhir. Nggak ada kompromi. Begitu Mugirah pergi ninggalin ruangan, keangkuhan Rustum tadi langsung ciut jadi ketakutan yang luar biasa. Dia noleh ke arah pejabatnya dan bergumam penuh horor. "Celakalah kalian, orang ini udah bicara dengan kejujuran yang bisa ngehancurin kerajaan kita." Lihat kan? Kepercayaan diri spiritual yang dibawa Mugirah terbukti jauh lebih kuat dan berhasil ngelumpuhin semua intimidasi materi dari pasukan Persia. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Menjadi pemimpin masa depan. Sumber kemuliaan yang sejati. Terus, apa sih hubungannya cerita epik Mugirah tadi sama kehidupan kita sekarang? Gini, kalian, para Gen Z ini kan calon pemimpin masa depan. Dunia modern yang sering kalian lihat di layar HP itu sebenarnya mirip banget sama tenda mewahnya Rustum. Banyak orang sibuk pamer harta, pencapaian, dan ngejar validasi mati-matian. Tapi kalian harus berani melangkah ngelewatin itu semua dengan kepala tegak. Inti dari semua pembahasan kita kali ini adalah kehormatan sejati atau izah itu nggak pernah lahir dari tebalnya dompet kalian, tingginya status sosial, atau seberapa banyak likes dan followers yang kalian punya. Nggak sama sekali. Kemuliaan itu cuma muncul dari seberapa kuat keyakinan kalian sama Allah dan seberapa berani kalian berdiri buat ngebela kebenaran. Nah, sebelum kita beneran udahan, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan buat direnungin. Kalau misalkan semua validasi dunia, harta, dan kemewahan yang diagung-agungkan orang sekarang itu tiba-tiba lenyap besok pagi, pada apa kalian nyandarin harga diri kalian hari ini? Yuk, temuin Tesiko di dalam diri kalian. Jadilah pemuda yang mentalnya nggak gampang goyah dan hadapin masa depan dengan keberanian seorang mukmin sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.